warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja saya PPG 2020. Saya membuat video praktik pembelajaran ini di TK Kartika 1411. Saya membuat video praktik ini tanggal 24 November 2020 jam 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jawabnya apa sayang? Selamat pagi Bu Guru. How are you today? I'm fine. Nah anak-anak, hari ini ketemu lagi dengan Ibu Eka, Guru TK Kartika. Kita akan belajar tentang tema binatang. Nanti kita akan belajar tentang kura-kura. Ya seperti biasanya, Ibu Guru mau tanya dulu sama anak-anak. Apakah hari ini anak-anak sudah mandi pagi? Pintar anak Bu Guru. Sudah sarapan? Iya, sebelum belajar kita bangun pagi-pagi, mandi, pakai baju yang bersih. Kemudian jangan lupa sarapan ya. Sarapannya boleh makan nasi atau juga boleh makan roti. Kemudian ada yang suka minum susu, juga boleh minum susu ya Nak ya, supaya tubuhnya sehat dan kuat. Nah sayang, seperti biasanya kita pagi-pagi sebelum mulai belajar kita nyanyi lagu apa sayang? Pintar anak Bu Guru, ingat semuanya ya. Kita nyanyi lagu Assalamualaikum. Sama-sama ya Nak ya. Ada yang udah bisa? Hebat. Yang udah bisa juga ikut nyanyi bersama Ibu Guru. Yang belum bisa, ikuti Ibu Guru ya. Ayo kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dan sejahtera bagimu dan bagiku. Semoga kita semua sejahtera selalu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi semua. Merdeka! Nah, anak tahu tidak? Sekarang ini kan sedang bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa kita harus mengingat tentang bulan Rabiul Awal? Karena bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Pintar anak Bu Guru. Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan beliau lahir? Beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kita sekarang di mana-mana sedang memperingati bulan Maulid itu, yaitu memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Anak-anak tahu nggak? Nabi itu punya 4 sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sifat sidik, yang kedua amanah, dan yang ketiga fatanah, dan yang keempat adalah tabligh. Kita pakai nyanyian yuk, sama-sama yuk kita pakai nyanyian untuk belajar sifat-sifat Rasul. 1, 2, 3. Kawan kita hafal sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercayakan. Sifat tabligh menyampaikan, fatanah artinya cerdas. Nah itu dia, ada 4 sifat Rasul yang harus kita ketahui. Semoga kita semua bisa mengikuti
keempat sifat Rasul itu ya nak ya. Jadi anak yang soleh, anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Nah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan belajar tentang pura-pura, yuk sama-sama kita baca doa belajar dulu ya, supaya anaknya cepat pintar. Semua ilmu yang dipelajari cepat diingat ya sayang ya, dan cepat bisa. Yuk angkat tangannya, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi, baca doa ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tangan diangkat. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara yang lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan diangkat, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ulang ya nak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah bagiku ilmu yang berguna dan bermanfaat. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengucap doa belajar. Sekarang kita akan belajar mengucap surat An-Nas. Anak-anak tahu nggak artinya dari surat An-Nas? An-Nas itu artinya manusia. Nah, surat An-Nas itu isinya tentang kehidupan manusia. Yuk sama-sama kita baca ya nak ya. Yang belum bisa, ikuti Bu Guru pelan-pelan. Ya, angkat tangannya. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak, tadi kan kita cuma bacanya 1 kali. Nanti anak-anak boleh diulangi lagi, nonton lagi video ini dan dengar lagi bacaan surat An-Nas tadi ya. Diulang-ulang supaya anaknya cepat bisa. Ya sayang ya, nanti belajarnya di rumah bersama bundanya ya. Anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang kura-kura seperti yang udah disampaikan tadi kan sebelum kita belajar. Nah, Ibu sudah menyiapkan video tentang kehidupan kura-kura. Anak-anak boleh nonton ya videonya. Nanti kita lihat di situ seperti apa ya bentuk binatang kura-kura. Kemudian dia hidupnya di mana. Kita juga bisa lihat berbagai jenis kura-kura. Ya sayang ya, ayo sama-sama kita lihat videonya. Nah anak-anak, sekarang anak-anak dapat melihat ya seperti apa bentuk kura-kura. Ini dia nak kura-kuranya ya. Kura-kura itu bisa berenang di dalam air. Nah, kura-kura itu hidupnya 2 tempat nak. Ada di air dan juga di darat, yaitu di tanah. Seperti ini. Anak bisa lihat ya. Dia itu punya rumahnya, yaitu namanya tempurung yang keras untuk melindungi tubuhnya.
Dia hidupnya di dalam air, nak ya. Nah, ini kura-kuranya masih kecil, nak. Anak-anak bisa lihat ya, banyak jenis kura-kura, nak. Banyak jenisnya, bentuknya, dan warnanya. Nah, anak-anak kita bisa melihat, ini dia kaki kura-kura. Nah, anak kita bisa lihat nih, kura-kura itu dia punya 4 kakinya yang dia gunakan untuk berenang. Nah, ini dia tempat tinggal kura-kura, nak. Kura-kura itu hidupnya di sungai. Nah, ini dia. Nah, dia keluarkan kepalanya dari tempurungnya. Nah, anak bisa lihat ya, kura-kura itu bisa berenang. Nah, ini kura-kuranya besar, nak. Kura-kura yang sudah dewasa. Nah, ini kura-kuranya lagi berusaha naik ke darat dia, nak. Kura-kuranya ini, nah ini dia. Namanya tempurung. Tempurung inilah yang untuk melindungi tubuh kura-kura. Nah, kura-kura ini punya 4 kaki. Nah, dia lagi mencari makannya. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Oke, anak-anak bisa mengetahui seperti apa bentuk kura-kura. Anak-anak, kita bisa lihat sekarang berbagai jenis dan bentuk kura-kura. Begitupun juga dengan warnanya. Beda-beda bentuknya, nak. Anak bisa lihat ya di tayangan video ini. Nah, ini dia namanya kura-kura sulcata. Bentuknya bulat, kecil, warnanya kuning dan bergaris-garis hitam. Ini ada kura-kura Hermanni. Anak bisa lihat ya, beda ya dengan yang tadi kura-kuranya. Nah, berikutnya ada kura-kura yang berwarna hijau, namanya kura-kura Brazil. Ini dia, nak. Nah, warna hijau, ada hitam dan kuning. Kemudian ada kura-kura Yunani. Nah, seperti ini, nak. Anak-anak bisa lihat ya. Coba perhatikan. Nah, ini juga ada kura-kura yang bulat ya. Indian Star namanya, nak. Berbagai jenis kura-kura yang berbeda-beda ya, sayang ya. Bisa anak-anak lihat. Nah, ini kura-kuranya yang menggunakan kakinya untuk berenang. Anak-anak, jadi anak-anak sudah melihat kan video tentang tempat tinggal kura-kura. Di mana ya dia tinggal? Iya, kura-kura bisa tinggal di 2 tempat, yaitu di air dan di darat. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat ya, mereka sudah bawa kura-kura ini. Ini dia kura-kuranya. Ini sayang. Nih,
coba anak-anak lihat nih, kita taruh di atas meja ya. Nah, ini dia. Ini namanya nak tempurung keras nak, bisa diketok. Ini tempat tinggal kura-kura. Ini rumahnya nak, rumahnya kura-kura ya, tempat dia bersembunyi. Tempurung ini keras, ini selalu dibawanya. Nah, kita bisa lihat ya, warna kura-kura itu apa? Yang Bu Eka bawa ini warnanya coklat kehitaman. Kemudian anggota tubuh kura-kura apa-apa saja. Nah, kura-kura punya kepala. Ini ada 4 kakinya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, biasanya kura-kura ini kalau disentuh, dia sembunyi. Nah, dia masukkan semua kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya. Nah, anak-anak bisa lihat nih, ada lagi anggota tubuh kura-kura, yaitu ini ekornya. Ya sayang ya, kura-kura itu bisa hidup di tanah, yaitu di darat, dan juga bisa hidup di air, di sungai. Nah, anak-anak bisa lihat ya kura-kuranya. Dia makan apa? Ya, kura-kura ini makannya rumput, kangkung. Ya, bisa juga makan ikan-ikan kecil yang ada di sungai. Ya, tapi kura-kura ini bukan binatang yang berbahaya, nak. Jadi anak-anak nggak usah takut sama kura-kura ya. Dia nggak menggigit, ya sayangnya. Bisa dipegang, nggak apa-apa ya. Anak-anak, kita harus menyayangi binatang. Siapa yang menciptakan kura-kura? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kura-kura ini ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kura-kura. Nah, kalau anak-anak nanti pergi bermain ke sungai, kalau jumpa kura-kura, jangan dipukul ya sayang ya. Dia tidak berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ular. Itu anak-anak nggak boleh dekat-dekat sama ular. Berbahaya. Ular itu binatang buas, ya sayang ya. Nah, kita lanjutkan lagi belajar tentang kura-kuranya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau belajar berolahraga. Olahraga kita hari ini yaitu kita akan melakukan gerak dan lagu. Berjalan di dalam lingkaran. Kita akan berolahraga sambil bernyanyi ya. Nah, anak boleh ikuti Bu Guru. Sama-sama ya, kita olahraga biar sehat anaknya ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita berjalan dalam lingkaran. Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Kodok-kodok yang lucu. Bagaimana lompatnya? Bagaimana lompatnya? Beginilah lompatnya. Beginilah lompatnya. Mari kawan berjalan dalam lingkaran. Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Kupu-kupu yang lucu. Bagaimana terbangnya? Bagaimana terbangnya? Beginilah terbangnya. Beginilah terbangnya. Mari kawan berjalan dalam lingkaran. Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Kelinci-kelinci yang lucu. Bagaimana lompatnya? Bagaimana lompatnya? Beginilah lompatnya. Beginilah lompatnya. Mari kawan berjalan dalam lingkaran. Melihat binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Burung-burung yang lucu. Bagaimana terbangnya? Bagaimana terbangnya? Beginilah terbangnya. Beginilah terbangnya. Nah, sekarang ada 4 kegiatan main yang sudah dipersiapkan untuk anak-anak. Yang pertama yaitu kita akan menciptakan bentuk huruf abjad dengan plastisin. Yang kedua, kita akan mengurutkan angka 1 sampai 20 pada pola kura-kura. Kegiatan main kita yang ketiga adalah mozaik, yaitu kita mengisi pola kura-kura dengan serbuk kayu.
Dan kegiatan yang keempat adalah kita akan membuat bentuk kura-kura dari kardus dan botol plastik. Nah, nanti anak-anak bisa lihat ya seperti apa cara mengerjakannya. Ayo sama-sama kita laksanakan. Anak, kegiatan kita yang pertama adalah menciptakan bentuk huruf abjad dengan plastisin. Nah, alat-alat yang kita gunakan adalah karton tempat kita menyusun huruf abjad, ya, plastisin. Plastisin ini kan banyak macam warnanya, Nak. Anak boleh buat bentuk huruf abjad warnanya sesuka hati anak-anak, sesuai dengan keinginan anak-anak. Plastisin itu benda yang lunak yang bisa kita bentuk-bentuk. Misalnya anak-anak mau buat bentuk huruf abjad, mau buat bentuk binatang, atau buat bentuk buah-buahan juga bisa ya, Nak ya. Supaya anak-anaknya tahu bagaimana cara membuat bentuk huruf abjad, lihat tayangan video berikut ini ya. Nanti untuk bentuk huruf abjad itu bisa kita susun menjadi kata kaki. Seperti ini ya, Nak ya. Nah, sekali lagi kata kura-kura. Dan ada kata telur. Dan jadi kata ekor. Nah, ini dia bentuk-bentuk huruf abjadnya, Nak. Ini ada huruf E, ini huruf K, O, dan R. Nah, anak-anak nanti bisa menciptakan bentuk huruf abjad yang lainnya bersama bundanya ya, dan menyusunnya menjadi kata-kata yang lainnya. Enggak harus seperti ini, masih banyak kata-kata lain yang bisa anak-anak buat ya. Nanti dibantu sama bundanya di rumah. Empat huruf abjad yang sudah kita buat. Pertama adalah huruf K. Yang kedua huruf A. Yang ketiga huruf K. Dan terakhir adalah huruf I. Ayo kita eja sama-sama, Nak, yuk. K, A, K, I. Nah, keempat huruf abjad ini sudah kita susun menjadi kata kaki. Ayo, Nak, diulangi. Menjadi kata apa, sayang? Coba diulangi bacanya. Kaki. Nah, kegiatan main kita yang kedua adalah membuat mozaik pada pola kura-kura. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu pola kura-kura, kemudian ada lem dan serbuk kayu. Nah, nanti kita akan mengisi pola kura-kura ini dengan serbuk kayu seperti ini, Nak ya. Nah, anak-anaknya bisa pegang serbuk kayu ini seperti apa ya tekstur dari serbuk kayu ini. Teksturnya kasar, kemudian warnanya coklat muda ya, Nak ya. Anaknya bisa lihat seperti ini ya. Nah, cara kita membuat mozaik yaitu kita oleskan lem. Yang sudah Ibu buat seperti ini nanti hasilnya, Nak ya, sayang ya. Nanti anaknya buat dengan bundanya seperti ini. Anak-anak, kegiatan main kita yang ketiga adalah mengurutkan angka 1 sampai 20
pada pola kura-kura. Anak-anak sudah kenal nggak lambang bilangan angka 1 sampai 20? Nah, seperti ini dia angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, 5, dan seterusnya. Nah, ibu guru sudah punya ini. Anak-anak bisa lihat ya. Ini dia angka 1 sampai 20. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lanjutkan dengan angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan ini dia terakhir angka 20. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini ya angkanya. Nanti anak-anak akan mengurutkan angka ini pada pola kura-kura. Ibu guru sudah menyiapkan pola kura-kura. Dan ini dia alat-alat yang kita gunakan, yaitu pola angka 1 sampai 20. Kemudian ada lem yang untuk kita tempel angka-angka tersebut pada pola kura-kura. Kemudian ada gunting yang kita gunakan untuk menggunting pola angka. Kemudian ibu guru juga sudah menyiapkan pola kura-kura. Di angka-angka tadi kita tempel di sini ya. Anak-anak akan mengurutkannya dari sini dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Cara mengurutkan angka 1 sampai 20 pada pola kura-kura yaitu seperti ini. Anak-anak bisa melihat dulu yang mana angka 1 ya. Nah, ini dia angka 1. Nah, ini dia. Coba anak-anak lihat. Nih, yuk kita hitung bersama yuk. Kita sudah mengurutkan angka 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kegiatan main kita yang keempat adalah membuat bentuk kura-kura dari kardus dan botol plastik. Nah, ini dia kura-kuranya. Nanti anak-anak bisa buat seperti ini ya. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu kardus, botol plastik, benang, cat, kuas, gunting. Caranya adalah seperti ini.
jadi bentuk kura-kuranya nak yang kita buat tadi dari kardus dan botol plastik. Nanti anak-anaknya bisa lanjutkan buat di rumah ya. Buatnya yang lebih bagus lagi dari yang punya ibu guru. Ya sayang ya. Untuk kegiatan penutup pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menyanyi lagu kura-kura. 1, 2, 3. Ini kura-kura tinggal dalam cangkang. Ia sayang rumahnya, sangatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan. Ia masukkan lagi jika ingin tidur. Yuk, semuanya buat seperti ini gerakannya. Ini kura-kura tinggal dalam cangkang. Ia sayang rumahnya, sangatlah sayang. Kepalanya keluar jika ingin makan. Ia masukkan lagi jika ingin tidur. Anaknya boleh nyanyi lagi ya di rumah ya. Nanti yang belum bisa boleh mengulang-ulang lagi melihat video yang sudah ibu buat ini. Nah anak-anak, ibu guru mau tanya sama anak-anak, sedari tadi kita sudah belajar apa saja? Ada ingat? Siapa yang ingat sudah belajar apa saja? Nah dari tadi pagi kita sudah belajar mengucap doa belajar. Kemudian kita sudah belajar mengucap surat An-Nas. Lalu kita belajar mengenal lingkungan tempat hidup kura-kura, jenis kura-kura, dan bentuk kura-kura. Kemudian tadi kita sudah belajar olahraga ya. Sudah sehat semuanya anaknya? Ya kita tadi sudah olahraga melakukan gerak dan lagu berjalan dalam lingkaran dan menirukan gerakan binatang. Kemudian tadi ada 4 kegiatan main yang sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi kita sudah menciptakan bentuk huruf abjad dengan plastisin dan menyusunnya menjadi kata, kaki, ekor, kura-kura, dan telur. Kemudian kegiatan main kita yang kedua adalah membuat mozaik, yaitu kita mengisi pola dengan serbuk kayu. Kegiatan main kita yang ketiga adalah mengurutkan angka 1 sampai 20 pada pola kura-kura. Dan kegiatan main kita yang keempat yaitu menciptakan bentuk kura-kura dari botol plastik dan kardus. Nah, terakhir tadi kita sudah belajar menyanyi lagu kura-kura. Nah anak-anak, ibu guru ingin menyampaikan kepada anak-anak, setelah bermain, setelah belajar, jangan lupa cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan air yang mengalir ya sayang ya. Nah sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita mengucap doa keselamatan dunia dan akhirat. Angkat tangannya sama-sama ya sayang ya, kita baca doa keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Dan ibu minta tolong kepada bundanya agar mengirimkan video dan foto pembelajaran anak-anak di rumah. Kirimkan ke ibu guru ya, agar ibu guru dapat menilai perkembangan pembelajaran anak-anak. Terima kasih dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.